Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Sesuai janji saya ingin membahas tentang pusaka-pusaka dan seperti apa sih kita harus mempelajari pusaka-pusaka ini. Apa sih manfaat dari pusaka, gitu kan? Jika pusaka ini tidak mampu menuntun kita pada Yang Maha Kuasa, jangan akui pusaka-pusaka ini hanya sekedar barang. Jika kita rusak, mereka akan rusak. Bukan seperti inilah pusaka-pusaka itu. Kita jangan tertipu pusaka-pusaka akan bentuknya yang seperti ini. Tapi kita harus cari manfaat dari pusaka-pusaka ini untuk kita, untuk perjalanan kita dalam mengenal Yang Maha Kuasa. Tonton saja pembahasan. Dalam membahas pusaka-pusaka yang banyak beredar di Nusantara, pusaka itu simbol seseorang, simbol tingkatan apa? Tingkatan keimanan manusia. Itu pusaka. Bukan pusaka yang berarti seperti ini. Kujang, pusaka ini kujang. Kalau kita tidak bisa membaca ini, tidak bisa mengenalkan ini pada Tuhan kita, untuk apa kita memiliki ini? Lebih baik kita buang saja. Kalau ini bisa mengenalkan kita pada Yang Maha Kuasa, akan lebih bermanfaat bagi diri kita. Jangan percaya pusaka yang seperti ini. Jika tidak percaya, ada ini isinya. Terawang saja jika yang bisa. Jangan percaya pusaka-pusaka seperti ini kalau kita tidak bisa memahami pusaka ini. Karena kalau kita tidak bisa memahami pusaka-pusaka seperti ini, kita akan terkecoh. Pusaka ini justru harus mengantarkan kita pada Yang Maha Kuasa. Pusaka ini kujang. Apa kujang itu? Kukuh janji, pancep. Yang membangun jiwa kesatria agar kita mampu berjalan di perjalanan yang disebut bocah angin. Itu agar kita bisa menemukan Sang Ratu Adil melalui pusaka ini. Misalkan, apa yang didapat dari pusaka ini? Yaitu kokoh, janji. Kalau dalam Islam, syahadat, ku bersaksi Muhammad itu utusan Allah.
berjalan sesuai kehidupan kita, pengalaman kita, itulah sadar dalam menemukan Allah. Kuku, kokoh, pancep, alim. Itu gambaran kujang. Kujang ini alim, pancep, kokoh, iman. Agar kita meyakini apa? Keesaannya, kebesarannya, atau maha dari segala maha. Ini yang ditunjukkan kujang ini. Jadi bukan pada barangnya yang seperti ini. Untuk apa barangnya disimpan tidak bergerak, juga tidak akan mendatangkan sesuatu melalui barang ini. Gitu. Atau ini tongkat. Apa manfaatnya pusaka ini? Tongkat itu yaitu tingkatan keimanan manusia itu sendiri. Jadi siapa orang yang mampu orang itu akan diberikan pusaka tongkat ini. Bukan berarti fisiknya yang seperti ini, diberikan tongkat yang seperti ini, fisiknya bukan seperti ini. Tongkat ini juga alif, pancep, cecep. Apa orang yang memiliki tongkat ini? Yaitu yang saya bilang, SP, sang pencerah. Seorang sang pencerah memiliki pusaka tongkat meskipun secara fisiknya tidak ada. Tapi di luar alam sadarnya, orang yang bisa menjadi sang pencerah diberikan tongkat yang digambarkan. Tongkat ini adalah estafet, penerus. Penerus apa? Yang saya pernah membahas tentang Nabi Musa, yang digambarkan Nabi Musa. Penerus apa? Pemberi jalan. Tongkat. Gambaran Nabi Musa, tongkat itu bisa membelah lautan. Lautan itu dibelah agar bisa jadi jalan bagi umatnya, agar selamat dari Firaun, kan seperti itu. Nah, dalam kehidupannya, orang yang bisa membuka jalan untuk kehidupan orang lain, jalan di sini yang diartikan banyak dan luas, jalan kehidupan ini. Itulah orang yang memiliki tongkat, yang bertujuan baik dalam mengenal atau memperkenalkan Sang Ratu Adil ini, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat ini digambarkan penerus. Kita bangsa Nusantara punya leluhur, gitu kan? Nah, diteruskan oleh kita terahnya. Nah, kita ini sebagai penerus harus memiliki simbol pusaka tongkat. Kan pusaka tongkat itu ada banyak, ada yang bentuk ular dan seperti itu. Nah, yang simbol ular itu apa? Kita harus memahaminya juga.
agar bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita. Bukan hanya percaya akan barangnya saja. Kita meyakini barang ini mampu memberikan sesuatu pada kita, kita sudah musyrik. Hati-hati jebakan di sini. Jika tidak percaya, ini juga ada isinya. Boleh diterawang saja. Jadi dalam memahami pusaka di sini, jangan sampai kita tertipu barangnya. Tapi kita harus memahami maknanya. Seperti apa perjalanan kita, kehidupan kita dalam memiliki pusaka-pusaka ini. Kita harus seperti apa? Terapkan dalam kehidupan. Kalau kita percaya pusaka seperti ini, bentuknya seperti ini, berarti Quran juga bentuknya kan barang. Itu pusaka juga, meskipun yang membuatnya manusia. Mesin malahan sekarang, bukan yang didasari buatan yang Maha Kuasa. Seperti apa kita mempercayai Quran? Kan seperti itu. Kalau kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu orang yang percaya pada Quran. Kalau orang yang hanya sekedar membaca tapi tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, munafik mereka. Orang yang paling dibenci oleh Yang Maha Kuasa. Begitu juga kita mempelajari tentang ini. Hati-hati dalam memiliki suatu barang. Jika kita tidak bisa memahami pusaka-pusaka, jangan pernah kita mempercayainya. Kakek saya pernah kasih tahu pada saya, pusaka ini, pusaka itu, alangkah baiknya berupa energi saja, karena itu yang akan membimbing kita ke depannya, bukan yang berbentuk fisik. Gitu. Nah, kalau kemarin kan saya ingin membahas tentang maumnya. Nah, orang-orang yang memiliki pendamping atau yang didampingi sosok maung putih, harimau putih, itu orang-orang unggulan, manusia unggulan, manusia unggulan. Ya, hati-hati, ada siluman yang bisa menyerupai sosok maung ini. Seperti apa manusia unggulan? Manusia unggulan kan sering saya membahasnya, atau pembahasan yang tentang Sadopalon Nagih Janji itu kan untuk mencari manusia unggulan. Sosok maung ini nih, jika ingin tahu siapa sih orang, seperti apa sih orang yang didampingi macan putih, maung bodas, yaitu orang-orang yang memiliki
sifat welas asih, bukan sifat yang ingin menang sendiri, yang tidak ingin kalah. Sifat maung ini, jika kita tidak bisa menguasai sifat maung ini, akan mendorong kita pada keegoan kita. Yaitu ingin dihormati orang. Jangan sampai kita menghormati orang, tapi orang itu harus menghormati kita. Tuh, kalau kita dikuasai oleh sosok maung ini, bukan kita yang dikuasai, tapi kita harus menguasai sifat manusia unggulan yang harus kita dapatkan agar sosok ini menjaga kita dalam diperjalankan ketika menjadi sang pencerah. Tidak sedikit sang pencerah ini mendapatkan ujian, cobaan dari orang-orang yang ingin mengujinya, yang ingin mengetahuinya secara spiritual atau secara magic. Orang-orang yang didampingi oleh sosok ini tidak mudah ditembus. Karena mau raja hutan. Sementara hutan itu apa? Hutan itu kesunyian, alam goib, kesunyian. Jadi jika orang yang ingin menguji kita sifatnya goib, magic, tidak bisa ditembusnya. Perisai untuk kita jadikan ini sebagai perisai untuk kita menjaga kita dari agar mendapatkan kekebalan tubuh, juga tidak mudah sakit. Kalau saya membahas tentang yang disebut sosok pendamping, itu dibutuhkan mendalam ya, agar tidak sampai salah menafsirkan tentang pendamping ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.